Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema penuntun hari ini adalah hidup itu sulit tetapi Tuhan itu baik. Dengan bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak dunia mengalami pandemi virus corona yang angka penularannya terus meningkat sampai hari ini, banyak di seluruh dunia mengalami kenyataan yang memilukan. Secara khusus di Indonesia, kita memperhatikan banyak yang terkena dampaknya. Ada yang kehilangan keluarga dan teman akibat terkena virus ini karena mereka tidak dapat bertahan. Dan dampak yang lainnya adalah akibat resesi ekonomi yang cukup memprihatinkan, sehingga muncul ketegangan dan konflik. Terlebih lagi ketika kesulitan hidup muncul dan kita membutuhkan penjelasan. Saudaraku, memang tidak ada seorang pun yang menduga bahwa kita saat-saat ini sedang berperang terhadap penyebaran virus COVID-19 dan tidak ada seorang pun yang menduga bahwa corona ini mengakibatkan kesulitan, kerumitan, dan kesedihan dalam kehidupan kita. Ada 4 alasan mengapa hidup itu sulit. Yang pertama, karena dosa. Saudaraku, dosalah yang membuat umat manusia memilih untuk menolak otoritas Allah dan hanya mau menjalani hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Dosa yang memisahkan kita dari Allah yang Maha Kudus. Dosa yang memunculkan penyakit dan kematian, kesulitan dan penderitaan. Tetapi saudara, jika kita mengakui dosa-dosa kita, meminta pengampunan Tuhan dan mempercayai kuasa-Nya untuk memberi kita kehidupan yang kekal melalui Yesus, kita tidak perlu takut lagi karena Allah akan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, hidup ini sulit karena keputusan-keputusan yang keliru. Amsal 19 ayat 3 berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan karena tidak memiliki hikmat, maka kita sering membuat keputusan-keputusan yang buruk, tetapi kemudian tidak merespon dengan baik ketika konsekuensi itu datang. Jadi, banyak orang berbuat dan mengambil keputusan demi kepentingan pribadi, demi keuntungannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, saudaraku, hidup itu sulit karena tidak ada kasih. Ingatkah saudara kisah seorang Samaria yang baik hati? Oleh karena ia tergerak dengan belas kasihan, maka orang yang sedang terluka parah akibat ia dirampok dan dipukuli, orang Samaria itu membalut lukanya, membawa ke penginapan dan merawat orang tersebut. Jadi Yesus bertanya, siapakah di antara imam, orang Lewi atau orang Samariakah yang adalah sesama manusia? Tentu saja orang Samaria, karena dia telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Saudaraku, hidup dengan belas kasih terhadap sesama mampu meringankan kesulitan dan beban hidup. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi dan saling memperhatikan antara sesama kita. Yang keempat, hidup itu sulit karena Tuhan baik. Banyak dari kesulitan hidup adalah desainnya Tuhan. Saudaraku, bagi orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, kesulitan hidup bisa menjadi batu loncatan atau musim promosinya Tuhan, atau cara Tuhan membentuk karakter-karakter kita supaya dibuat Tuhan semakin kuat.
Yesus menggunakan hal-hal sulit ini dalam hidup kita karena banyak alasan. Tetapi melalui itu semua, kita dibuat lebih menjadi sempurna dan segambar dengan karakter Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Yesus, jikalau hari-hari ini kami banyak mengalami kesulitan Tuhan, baik kesulitan karena sakit penyakit, kesulitan ekonomi, atau kesulitan-kesulitan dalam keluarga, rumah tangga, buatlah mata kami melihat bahwa Tuhan tetap baik dan mengarahkan pandangan kami bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dan mulia atas kami. Kami tahu bahwa di dalam Tuhan ada jawaban, ada kelegaan, bahkan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.